Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu cara menentukan KPK. Ingat, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini masih dengan soal yang sama ya, tapi kita bahas KPK. Sama menentukan KPK itu ada dua cara. Cara pertama itu kita melipat-lipat sehingga nanti ditemukan KPK-nya. Kemudian cara kedua nanti menggunakan pohon faktor. Kita tentukan KPK dari 24 dan 36 dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu melipat bilangan 24 dan melipat-lipat bilangan 26. Ingat, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Yuk kita lipat angka 24. Mulai dari 24, kalau dilipat lagi menjadi 48, kalau dilipat lagi menjadi 72, kalau dilipat lagi menjadi 96, kalau dilipat lagi menjadi 120, kalau dilipat lagi jadi 144, ya tinggal nambah terus dengan 24. Terus ditambah lagi 24 jadi 168, ditambah lagi menjadi 192, ditambah 24 lagi menjadi 216. Nah, kita stop dulu ya. Sekarang kita lipat angka 36. Dimulai dari 36 tambah lagi 36 jadi 72, tambah lagi 36 menjadi 108. Kita stop aja ya, karena sudah nampak ada yang. Nah, dari kelipatan 24 sama 36 kita lihat di angka berapa untuk yang pertama kali dia bisa sama, yaitu di angka, kita lihat ada nggak angka yang sama di awal. Ada, yaitu 72. So, jadi KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Nah, itu cara yang pertama, dengan cara dilipat-lipat terus kita cari angka yang kembar, angka yang sama dimiliki oleh kedua angka itu. Dengan cara yang kedua, kita menggunakan pohon faktor. Masih ingat kan pohon faktor itu? Oke, kita cari pohon faktor dari 24 nanti 36. Jadi kita cari pohon faktornya dulu, kemudian setelah ketemu pohon faktor kita cari faktorisasi primanya. Yuk, 24 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya berapa? 12. 12 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya berapa? 6. 6 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya berapa? 3. 3 bisa dibagi 3, hasilnya 1. Kalau sudah 1, stop. Yuk kita lingkari pembaginya ini ya.
Oke, sekarang kita tentukan yang 36 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya berapa? 18. Jelek kali ya. 18 bisa dibagi 2, bisa. Kalau masih bisa bagi 2, bagi 2 terus dulu sampai dia nggak bisa dibagi 2, hasilnya 9. Bisa bagi 2? Nggak bisa, berarti harus dibagi 3, hasilnya 3. Bisa dibagi 3, hasilnya 1. Kita lingkari pembaginya ya, ini kan. Oke, setelah menggunakan pohon faktor, baru kita tuliskan bentuk faktorisasi primanya ya. Faktorisasi prima dari 24. Kita lihat 24 ini ada angka berapa aja? Ada angka 2 sama angka 3. Duanya ada berapa? Ada 3. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian yang 36. Ada faktor primanya itu ada 2 sama, ada angka 2 sama 3. Nah, kita lihat angka 2 ada sebanyak berapa? Ada 2, 1, 2. Jadi kita tulis pangkat 2. 3-nya ada berapa? Ada 2, 1, 2. Jadi 3-nya pangkat 2. Nah, baru kita bisa menentukan KPK-nya. Jadi, KPK dari 24 dan 36 adalah kita lihat, kita tulis faktorisasi prima dari 24 sama 36. Lihat angka-angka yang ada angka 2 sama 3. Kita tulis 2 kali 3. Tinggal menentukan, sama-sama punya angka 2 ya, ini sama ini. Kalau KPK kita ambil pangkat paling tinggi atau paling besar. Antara 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2, yang besar itu adalah 2 pangkat 3. Nah, yang 3 kita lihat, ini ada 3, ini 3 pangkat 2. Pangkat yang tinggi adalah pangkat 2. Jadi 3-nya ini kita
ambil yang 3 pangkat 2, kemudian kita jabarin hitung sama dengan nah 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 dikali 2 dikali 2, jadi 8, kemudian 3 pangkat 2 itu artinya kan 3 dikali 3 sama dengan 9, jadi sama dengan 8 kali 9 itu 72, sama kan hasilnya. Nah, hasilnya sama kan, sama-sama 72. Ingat kalau FBB itu harus diambil pangkat yang terkecil, kalau KPK diambil pangkat yang terbesar. Yuk kita lanjut ke contoh kedua biar nggak bingung. Contoh kedua, misal tentukan KPK dari 28 dan 60. Yuk kita mencari menggunakan bahan faktor ya. 28 nanti 60. Oke, dari 28 dulu ya. Delapan bisa dibagi 2, hasilnya oke 14 bisa dibagi 2, oke, hasilnya 7 itu bilangan prima kan, kalau bilangan prima berarti harus dibagi sama dirinya sendiri. 7 hanya bisa dibagi 7, hasilnya 1. Kita lingkari pembaginya biar nggak lupa nanti. Sekarang ke 60 nya 60 bisa dibagi 2, bisa dong, hasilnya berapa? 30. Oke, 30 bisa dibagi 2, oke, hasilnya 15 bisa bagi 2 nggak bisa, langsung bagi bilangan prima berikutnya adalah 3, hasilnya berapa? 5 itu bilangan prima kan, berarti harus dibagi 5 sendiri, hasilnya 1. Oke, kita lingkari pembaginya ya. Oke, sekarang kita tentukan faktorisasinya. Yang 28 itu ada angka berapa aja? Ada angka 2 sama 7.
Nah, angka 2 kita lihat, angka 2 ada 2, maka 2-nya dipangkatin 2, karena angka 2-nya ada 2. Nah, kemudian angka 60. Angka 60 ada apa aja faktornya? Ada 2, 3, 5. 2 kali 3 kali 5. Kita lihat. Yang ada banyak itu 2-nya ya. 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Kalau 3-nya cuma ada 1, 5-nya cuma ada 1. Nah, baru deh kita bisa menentukan KPK-nya. Jadi, ribet ya. KPK dari 28 dan 60 adalah, nah kita lihat dari faktorisasi prima ini ada angka apa aja, kita tulis semua. Ada angka 2, kemudian ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7. Kalau KPK ditulis semua. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkat. Ingat, KPK itu diambil pangkat tertinggi. Nah, kebetulan yang sama itu adalah 2 ya. Kita ambil pangkat tertingginya. Oh, ternyata sama-sama 2, berarti kita ambil pangkat 2. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 sama dengan 4, dikali 3, dikali 5, dikali 7, sama dengan berapa? Yuk silakan dihitung. 4 kali 3 itu 12, 12 kali 5 itu 60, 60 kali 7 420. Jadi KPK dari 28 sama 60 itu adalah 420 ini. Oke, silakan dipahami lagi. Ingat, KPK itu semua faktorisasi dari bilangan ini, ditulis semua. Kalau ada yang sama, diambil pangkat tertinggi. Sedangkan FPB itu hanya diambil angka yang dimiliki keduanya dan diambil pangkat terendah. Oke.